Bab 1626. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Alasan mengapa Lu Chen menanyakan lokasi Danzong adalah untuk Tianhuo. Danzong tidak memiliki Tianhuo, tapi dia tahu di mana Tianhuo berada, dan dia bisa membiarkan kaisar kuasi alkimia yang dia kembangkan memperbaikinya, jadi Tianhuo pasti berada di dekat Danzong. Selama dia mengetahui lokasi Danzong, Lu Chen dapat berkeliling Danzong untuk melihat apakah dia dapat menemukan Tianhuo. Jika Anda menemukan Tianhuo, mengapa Anda tidak pergi ke Pilsek? Namun, dia bahkan tidak tahu di mana Danzong berada, jadi semuanya hanya omong kosong. Penguasa Danzu sangat mengagumi Lu Chen, dan terus berbicara dengan Lu Chen selama beberapa jam sebelum melepaskan Lu Chen. Tapi Lu Chen berjalan mengelilingi Danzu, menghabiskan 100 juta kati batu roh berbutir biru, membeli sejumlah besar bahan obat alkimia, dan kemudian kembali ke susunan teleportasi. 3 hari kemudian, Lu Chen akhirnya kembali ke kota Fenghuo. Perjalanan ke Danzu ini penuh dengan manfaat dan melebihi ekspektasi. Dengan 20.000 Eleven Beast Pills di tangan, itu memecahkan masalah seluruh Fanatical Legion. Apakah itu menyempurnakan Saint Pills atau Casting Tools, semuanya memadai. Dalam hal alkimia, panennya bahkan lebih besar. Alkimia tungku telah diganti, dan alkimia tungku Jiusuan berkualitas lebih tinggi dapat digunakan untuk menyempurnakan pil raja sejati. Seharusnya tidak terlalu mudah menggunakan Jiusuan Furnace Pil untuk menyempurnakan Saint Pil, kecepatan alkimia lebih cepat dan efisiensi lebih tinggi. Terlebih lagi, dia mencabut rambut besar Kong Er dan mengambil lusinan bunga peri. Rumput abadi adalah bahan inti untuk menyempurnakan pil Xuanwen. Seperti Bispil, ini adalah pil yin yang sangat diperlukan. Memurnikan begitu banyak rumput peri menjadi bubuk peri, Anda dapat memurnikan banyak sekali pil peri. Dalam perjalanan pulang, Lu Chen telah mengajari Firefox alkimia untuk menyempurnakan pil Xuanwen Sein. Firefox sangat cerdas, dan dia ingin mempelajarinya dengan hatinya, dan dia dengan cepat mempelajari alkimia dari Xuanwen Sein Pil. Selain itu, Firefox adalah binatang api, dan kemampuannya mengendalikan api lebih kuat daripada Lu Chen. Meski dasar alkimia buruk, namun dengan berkah jubah alkimia, kemampuan alkimianya tidak kalah dengan Lu Chen. Di bawah bimbingan Lu Chen, Firefox mulai berlatih dari menyempurnakan 1 pil bijak surgawi, dan berlatih hingga 3 pil bijak surgawi. Ketika Lu Chen kembali ke kota Fenghuo, Firefox telah lama mahir menyempurnakan Sansuan Sein Pil, dan keberhasilannya sangat tinggi. Dia mulai menggunakan 100 tungku pil Jiusuan untuk memurnikannya secara bertahap. Kota Fenghuo sudah dilanda perang, dan pasukan musuh menyerang kota itu lagi. Lu Chen mau tidak mau bergegas ke kota dengan tergesa-gesa, dan berlari ke Kam Legion Zelot, hanya untuk menemukan bahwa tidak ada seorang pun di sana. Di luar dugaan, hanya terlambat 1 hari, pasukan fanatik tersebut diseret untuk berperang. Ini pasti merupakan hal baik yang dilakukan oleh Luang. Jika saudara Legiun mengalami kerugian, dia harus membayar nyawa Luang. Mereka harus dikirim untuk berperang di tembok kota, ayo cepat ke sana. Lu Chen berkata pada Linghua, kalau begitu ayo pergi. Linghua mengangguk, dia juga memegang 1000 pemanah roh. Ribuan pemanah ras roh itu semuanya adalah bakat seni bela diri dari ras roh, dan dia membawa mereka ke dunia, dan dia tidak ingin kehilangan apapun. Raja Ling boleh pergi, tapi kamu tidak bisa. Pada saat ini, 2 sosok muncul, menghalangi jalan Lu Chen. Kedua orang itu adalah Luang dan pramugara Liao. Lu Chen, kenapa kamu kembali sekarang? Sudah lebih dari 15 hari. Luang berkata dengan marah, kamu tidak kembali ke kota tepat waktu selama masa cuti. Menurut peraturan kota Fenghuo, kamu telah dimasukkan dalam barisan pembelot. Kamu menerima hukumannya. Aku hanya terlambat 1 hari. Kata Lu Chen. Oh, Lu Chen, kota Fenghuo memiliki sistem kendali militer, dan kamu bisa pergi ke medan perang kapan saja, di mana saja, apalagi terlambat sehari, meskipun kamu terlambat 1/4 jam, itu tidak bisa diterima. Pramugara Liao menghela napas dan berbicara, tampak menyesal, tetapi tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, itu palsu. Lu Chen, bahkan jika kamu adalah orang suci alkimia peringkat 9, kamu harus benar-benar mematuhi peraturan ketika kamu tiba di kota Fenghuo. Luang memasang formulir permohonan cuti dan berkata, ini formulir permohonan cuti Anda, ditulis hitam putih, tidak dapat ditolak, dan harus dihukum berat, sebagai contoh bagi orang lain. Bagaimana kamu akan menghukumku?
Lu Chen bertanya. Jika ringan, basis budidayanya akan dihapuskan, dan jika serius, akan dipenggal untuk diperlihatkan kepada publik. Kata Lu Wang. Apakah hukumannya terlalu berat? Kata Lu Chen. Hukuman bagi pembelot di kota Fenghuo selalu sangat berat, jadi terimalah nasibmu. Lu Wang berkata dengan dingin. Saya mengatakan bahwa urusan di Danzu di masa lalu terkait dengan Danzong. Bisakah Komandan Lu bersikap lunak? Kata Lu Chen. Ini ada hubungannya dengan Danzong, tentu lain soal, tapi siapa yang akan membuktikannya padamu? Lu Wang menggelengkan kepalanya dan menolak. Sejujurnya, jika bukan Lu Chen yang ingin dibunuh oleh Raja Chang, dia pasti tidak akan menghukum Lu Chen atas kejahatannya. Alkimia peringkat 9. Dengan kata lain, Kuasi dan Huang. Itu bukan sawi putih, tidak ada di Tongji, kecuali di Danzu, sangat jarang di tempat lain. Alkimia peringkat 9 memiliki status yang tinggi dalam alkimia, belum lagi dia sebagai raja sejati setengah langkah, bahkan raja sejati yang kuat, terkadang dia akan lebih sopan terhadap alkimia peringkat 9. Sayangnya, dia bertekad untuk membantu Raja Chang, jadi dia tidak punya pilihan selain bersikap kasar kepada Lu Chen. Bagaimanapun, penguasa kota Fenghuo tidak mempedulikan banyak hal, dia memiliki keputusan akhir di sini, dia tidak sopan terhadap alkimia peringkat 9, dan tidak ada yang berani mengendalikannya. Terlebih lagi, Lu Chen tidak mengenakan jubah alkimia sekarang, jadi dia tidak memiliki keraguan seperti itu ketika mulai melakukan sesuatu. Penguasa Danzu membuktikannya padaku. Lu Chen tersenyum, dan ada dokumen tambahan di tangannya. Sebelum dokumen dibuka, keagungan alkimia terpancar. Berikan padaku. Lu Wang mengerutkan kening, menatap dokumen itu, matanya menyipit. Dia tidak tahu apakah dokumen ini ditulis oleh penguasa Danzu. Namun dia merasakan keagungan alkimia yang terpancar dari dokumen ini cukup dahsyat. Dokumen ini tidak dapat diberikan kepadamu. Penguasa Danzu ditunjuk untuk menyerahkannya kepada penguasa kota Fenghuo. Lu Chen menolak. Tuan kota tidak melihat siapapun, kamu tidak bisa menyerahkannya padanya, kamu hanya bisa menyerahkannya kepadaku. Kata Lu Wang. Itu belum tentu benar, saya akan pergi ke menara penguasa kota dan berseru. Penguasa kota mungkin akan menemui saya demi penguasa Danzu. Kata Lu Chen. Ini, Lu Wang tercekat, dan alisnya semakin berkerut, kamu tidak harus memberikannya kepadaku, tetapi kamu harus membuka dokumen itu dan menunjukkannya kepadaku. Ini mungkin. Lu Chen mengangguk, segera membuka file itu, dan menampilkannya. Lu Wang dan Liao Guanjia melihat tulisan tangan di dokumen itu tebal, tetapi mereka tidak mengenal penguasa Danzu, jadi mereka tidak yakin apakah itu ditulis oleh penguasa Danzu. Mungkin itu ditulis oleh seseorang secara acak. Pramugara Liao terkekeh dan berkata begitu. Benar, kecuali Anda memberikan bukti bahwa itu ditulis oleh penguasa Danzu, dokumen ini palsu. Lu Wang juga mengatakan hal yang sama, menolak keabsahan dokumen tersebut, atau bersiap untuk mengambil pisau Lu Chen. Selama Lu Chen terbunuh, bahkan jika dokumen itu terbukti benar setelahnya, dia paling banyak akan dimarahi oleh penguasa kota, dan dia tidak akan kehilangan sedikit pun dagingnya. Ketika Lu Chen mendengar kata-kata Lu Wang, dia tahu bahwa Lu Wang akan melakukannya apapun yang terjadi. Tapi Lu Chen tidak mau duduk diam, dia siap untuk menyingkirkan kedua orang ini dan langsung menuju menara utama kota. Dokumen itu asli. Tiba-tiba, sebuah suara agung meledak di telinga semua orang. Itu adalah tulisan tangan penguasa Danzu, raja ini bisa mengenalinya. Kekuatan isap datang, dan dokumen di tangan Lu Chen tersedot, dan terbang langsung ke menara utama kota. Tuan kota, Lu Wang dan pengurus Liao terkejut, dan buru-buru membungkuk ke arah menara utama kota. Dengan bukti dari penguasa Danzu, Lu Chen terlambat kembali, jadi biarkan saja. Mematuhi, Lu Wang menjawab dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Di mana orang-orang dari akademiku? Lu Chen bertanya. Saat musuh datang, mereka secara alami akan naik ke tembok kota untuk bertahan. Lu Wang melirik ke arah Lu Chen, dan berkata, kamu kembali sekarang, jika kamu istirahat, kamu harus bertarung. Di tembok mana mereka berada? Lu Chen bertanya lagi. Tanyakan pada Lian Jia, dia yang mengaturnya, dan aku tidak tahu. Lu Wang Dao. Mendengar ini, Lu Chen tidak berbicara omong kosong dengan Lu Wang, dan segera berlari menuju tembok kota di depan. Dan Linghua juga mengikuti Lu Chen tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Melihat sosok Lu Chen Yuan, ekspresi Lu Wang dan Liao Butler berangsur-angsur menjadi suram. Steward Liao, ada yang tidak beres.
Anak ini telah menarik perhatian penguasa kota. Komandan Lu, penguasa kota tidak mempedulikan banyak hal. Anak ini mati begitu dia meninggal. Bisakah penguasa kota memilih anak ini untuk maju? Anak ini membawa bukti penguasa Danzu, yang menunjukkan bahwa dia memiliki hubungan tertentu dengan penguasa Danzu. Jika tidak, bagaimana penguasa Danzu bisa menulis dokumen untuknya? Di belakangnya adalah penguasa Danzu, dan tuan kota akan kurang lebih memperhatikannya. Tidak nyaman bagiku untuk mengirimnya ke garis depan dengan santai di masa depan. Komandan Lu, jangan khawatir. Jika pasukan musuh tidak mundur selama sehari, anak ini tidak bisa meninggalkan kota Fenghuo. Kami memiliki banyak kesempatan untuk membunuhnya. Apa yang bisa kau lakukan? Dengar, ketika dia kembali, dia sangat ingin menemukan orang-orang dari Akademi Tianhuang. Dia mendengar bahwa semua orang dari Akademi Tianhuang berada di garis depan, jadi dia segera berlari untuk membantu, yang menunjukkan bahwa dia peduli dengan rakyatnya, sangat banyak. Ayo pergi dari Akademi Tianhuang. Gunakan otakmu. Jika saya mengetahui hal ini, saya secara pribadi akan mengatur orang-orang dari Akademi Tianhuang ke tempat paling berbahaya. Bagaimana saya bisa berpikir bahwa orang-orang itu begitu penting bagi Lu Chen? Saya dengan santai memberitahu Lian Jia untuk membawa mereka ke sana, dan tidak peduli bagaimana Lian Jia mengaturnya. Petik 2. Dalam situasi ini, Komandan Lu tidak lagi pantas untuk keluar dan membuat pengaturan secara langsung. Biarkan Lian Jia melakukannya di masa depan. Itu benar. Aku masih harus membiarkan Lian Jia datang, dan membiarkan Lian Jia menggendongnya jika terjadi sesuatu, dan penguasa kota tidak bisa menyalahkanku. Itu untuk masa depan. Serangan musuh sangat sengit hari ini. Mari kita bicarakan hal itu setelah Lu Chen selamat. Oke, ayo naik dan saksikan pertarungannya. Lu Wang dan Liao Stewart melompat ke langit, menghadap ke seluruh medan perang kota Fenghuo. Pada saat ini, Lu Chen naik ke tembok kota pertama dan menemukan Lian Jia yang mengarahkan pertempuran. Benar saja, Lian Jia masih melindungi Akademi Tianhuang, dan tidak menempatkan orang-orang Akademi Tianhuang di lantai pertama tembok kota, melainkan tetap menempatkan mereka di lantai 2 tembok kota di belakang. Dengan cara ini, Lu Chen merasa sedikit lega, dan segera berbalik dan hendak terbang menuju tembok kota kedua. Tunggu, tidak ada celah di sini. Mereka relatif aman di tembok kota kedua, untuk apa kamu terburu-buru? Lian Jia menghentikan Lu Chen, karena kamu kembali, tinggallah dan bertarung. Ada kekurangan orang kuat di sini. Aku tidak kuat, aku hanya lemah, orang suci manapun di sini lebih baik dariku. Lu Chen berkata begitu, tarik ke bawah, jika kamu lemah, maka tidak akan ada yang kuat di sini. Lian Jia tahu bahwa Lu Chen sedang berbicara omong kosong, jadi dia berkata dengan marah, berhenti bicara omong kosong, bagian tembok kotaku kekurangan orang, maukah kamu tinggal atau tidak? Memang benar bahwa Lu Chen adalah orang dengan tingkat prajurit terendah di kota. Benar sekali, sekarang Lu Chen masih menjadi yang mulia tubuh emas, level terendah di antara semua pejuang. Namun kekuatan tempur Lu Chen telah lama terlihat oleh semua orang. Tidak bisa dikatakan bahwa dia yang terkuat di kota, tapi dia juga termasuk yang teratas. Jumlah orang suci yang dipenggal sama banyaknya dengan sehelai rambut sapi, dan di antara mereka ada ratusan orang suci dengan tulang giok, yang bahkan dia, raja sejati setengah langkah, tidak dapat melakukannya. Terlebih lagi, Lu Chen masih memiliki kekuatan untuk melawan raja sejati setengah langkah. Ini masih disebut orang lemah, jadi bagaimana dia bisa disebut raja sejati setengah langkah? Lu Chen memiliki kekuatan tempur yang kuat, dia secara alami ingin dipindahkan ke garis depan, dan Gou adalah kura-kura yang menyusut di baris kedua. Di mana tim cadangannya? Lu Chen melihat bagian tembok kota ini. Tenaga pertahanan memang tidak terlalu banyak, hanya bisa dikatakan pas-pasan, begitu tanyanya. Tim cadangan bersiaga di bawah. Jika ada bagian tembok kota yang dalam bahaya, kami akan memperkuat bagian itu. Ini bukan pertama kalinya berhenti untuk berperang. Lian Jia berkata, jika tim cadangan muncul dan mengatur posisi tempur, jika bagian tertentu dari tembok kota membutuhkan bala bantuan, akan sulit untuk mengerahkan tenaga, dan itu akan menjadi sangat pasif. Baiklah, tapi kamu harus memberiku waktu, aku ingin bertemu dengan orang-orangku. Setelah memikirkannya, Lu Chen menyetujui Lian Jia. Faktanya, tidak ada cara untuk tidak setuju. Lian Jia adalah komandan pertempuran di tembok kota, dan Lian Jia memiliki hak untuk memobilisasi dia. Lebih penting lagi,
dia berterima kasih kepada Lian Jia karena telah melindungi Akademi Tianhuang, dan dia tidak mendorong pasukan fanatik ke garis depan, sehingga dia bisa membalas budi Lian Jia. Pergi dan kembali, kata Lian Jia. Lu Chen melompat dan terbang langsung ke tembok kota kedua, dan segera menemukan bagian tembok kota tempat Legiun Zelot ditempatkan. Namun bagian tembok kota tersebut bukanlah tembok kota kecil sebelumnya, melainkan bagian tembok kota yang lebih besar, dan area yang diserang relatif luas. Tidak hanya Legiun fanatik, tetapi juga prajurit dari kekuatan lain ditempatkan di sana, agama Yan Luo. Sialan, apa yang kamu lakukan? Kamu benar-benar mengatur semua orang ini di sini. Bukankah ini menusuk punggungku? Lu Chen melihat sekilas Sui Lian dan lusinan orang suci tulang giok dari Sekte Yan Luo, dan dia tidak bisa menahan nafas secara diam-diam. Bos sudah kembali. 5.000 anggota Legiun fanatik bersorak gembira, dan lebih dari selusin sosok terbang keluar tembok kota untuk menyambut Lu Chen. Saudara-saudara, selamat telah menjadi orang suci. Lu Chen Fei berhenti di puncak kota, dan melirik ke seluruh Legiun fanatik, dengan kegembiraan yang tak bisa disembunyikan di wajahnya. Benar saja, waktu pelatihan 15 hari yang dimenangkan Zuo Sue memang membawa manfaat besar bagi fanatik Legion. Setiap orang di Legiun fanatik telah kehilangan martabat mereka dan menjadi orang suci, dan tidak ada lagi yang mulia emas. Tidak, masih ada satu lagi. Benar, itu adalah Lu Chen sendiri. Lu Chen secara resmi menjadi satu-satunya yang terhormat di seluruh kota. Seorang suci yang berkekuatan, yang telah berkultivasi hingga tingkat perbaikan tulang, memiliki kekuatan seorang suci, dan kekuatan tempurnya jauh lebih kuat daripada seorang yang mulia emas. Terlebih lagi, Sang Guan ingin lebih mengejutkan Lu Chen. Pembudidaya pedang ini benar-benar mengolah tato tulang dan menjadi orang suci tato tulang, setingkat dengan pembudidaya panah. Lu Chen, semua pasukanmu telah kehilangan martabatnya dan menjadi orang suci. Semuanya adalah bakat seni bela diri. Mereka benar-benar merupakan berkah dari Akademi Tianhuang. Zuo Sue tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya, dia mengagumi, dan kemudian memandang Lu Chen, tetapi menghela nafas. Tetapi kamu, bos dari pasukan fanatik, selalu tertinggal, semua bawahanmu lebih baik dari kamu, jika kamu tidak bekerja keras, akan ditinggalkan oleh mereka. Din, bukankah kekuatan tempurku ada di sini? Jika aku tidak tertinggal, mereka tidak akan mampu mengimbangiku. Lu Chen tertawa dan berkata tidak setuju. Cuma bercanda, apakah ini yang ingin dia tinggalkan? Dia benar-benar ingin menjadi orang suci. Oke. Masalahnya, kondisi kota Feng Huo tidak memungkinkan. Kalau tidak, 9 naga Gui Jue miliknya begitu sesat, bukanlah hal yang mudah untuk menghilangkan martabat seseorang dan menjadi orang suci. Oke, aku tidak akan bicara omong kosong denganmu lagi. Kamu terlambat 1 hari, Luang tidak mempersulitmu, bukan? Zuo Sue, ya, tapi dia tidak bisa mempersulitnya. Kata Lu Shen, benar, bahkan dengan dukungan Danzu, Luang tidak berani secara terang-terangan mengincarmu. Zuo Sue mengangguk, berpikir begitu. Mengenai pil, bagaimana situasinya sekarang? Lu Chen tidak berbicara omong kosong dengan Zuo Sue, jadi dia mengurus bisnisnya terlebih dahulu, lalu berbalik untuk bertanya pada Quan Sheng. Selama 15 hari kultivasi kami, pil mulia 9 pola dikonsumsi dengan putus asa. Setiap orang meningkatkan jumlahnya dan menggunakan pil tersebut untuk menumpuk alam suci. Quan Sheng mengerutkan kening, dan saat dia berbicara, dia tidak menyelesaikan kalimat terakhir, masih banyak pil mulia 9 pola, tetapi pil suci 7 pola hanya. Ada, apa? Lu Chen bertanya. Setelah menjadi orang suci, setiap orang membutuhkan banyak pil suci untuk mempercepat konsolidasi alam. Quan Sheng berkata, pil suci 7 butir yang dimenangkan dalam kontes suci telah habis digunakan oleh semua orang dalam waktu kurang dari 2 hari, dan sekarang tidak ada yang tersisa. Ini sudah diduga. Awalnya, kumpulan pil suci 7 pola digunakan untuk penggunaan transisi. Cukup bagi semua orang untuk mengkonsolidasikan alam suci. Lu Chen tersenyum, dan berkata lagi, semua orang tidak perlu khawatir tentang Saint Pil, saya sudah mendapatkan sekumpulan pil binatang tingkat ke-11, dan akan ada aliran Saint Pils berkualitas lebih tinggi di masa depan. Tidak apa-apa untuk makan. Terima kasih, bos. Mendengar ini, Legiun Zelot kembali bergembira, dan semua orang sangat gembira. Orang bijak memiliki permintaan yang besar akan obat mujarab untuk perbaikan tulang. Selama ada cukup obat mujarab bijak,
kemajuan budidaya semua orang akan sangat cepat. Secara khusus, Sein Pil yang disediakan oleh Lu Chen adalah Jiwen Sein Pil terbaik. Kekuatan obat dan khasiatnya 10.000 kali lipat dari Kiwen Sein Pil. Kecepatan kultivasinya dapat mengalahkan orang-orang suci yang menggunakan Jiwen Sein Pil ke bawah. Kamu tidak bahagia. Saudaraku, berapa banyak pil binatang yang ada di kumpulanmu? Pada saat ini, Fei Long membungkuk dengan senyuman di wajahnya, dan mulai bertanya tentang pil hewan Lu Chen. Cukup untuk alkimia. Lu Chen mengetahui keutamaan Fei Long. Setiap kali dia mendapat pil binatang tingkat tinggi, Fei Long akan memintanya tanpa malu-malu. Jadi dia membodohi dirinya sendiri dan tidak memberitahu Fei Long jumlah pastinya. Jangan sampai Fei Long berhenti bekerja sepanjang hari. Selain itu adalah ide dari kumpulan pil binatang tingkat ke-11 itu. Bisakah kamu mengambil sedikit? Periuk rajaku hampir habis. Fei Long tertawa. Oke. Aku akan memberimu 100 keping nanti, dan membiarkanmu melemparkan 100 kuali tingkat raja. Apakah itu cukup? Lu Chen tersenyum. Cukup sudah. Aku telah menjadi orang suci, kekuatanku telah ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi, dan pertahananku menjadi lebih kuat ketika aku menutupi langit. Tidak mudah bagi orang suci tulang giok itu untuk meledakkan kuali rajaku. 100 kuali tingkat raja sudah cukup bagiku untuk bertarung dalam 100 pertempuran. Fei Long berkata dengan gembira, Lu Chen, bagian tembok kota ini dijaga bersama oleh beberapa pasukan kita, dan kita akhirnya bisa bertarung bersama. Pada saat ini, suara dingin datang, menyela obrolan antara Lu Chen dan Fei Long. Suara itu sangat familiar, Lu Chen bahkan tidak perlu mendongak untuk mengetahui siapa orang itu. Teratai air, memegang sepasang pedang bebek Mandarin, wanita ini memimpin sekelompok murid elit dari Gunung Suiling, dan menerobos masuk tanpa sopan santun sama sekali. Senang sekali bisa bersatu, kekuatan gabungannya luar biasa. Lu Chen juga mengetahui kebaikan Sui Lian, jadi dia tidak repot-repot berdebat dengannya, jadi dia hanya tersenyum santai dan menjawab seperti ini. Lagi pula, apa yang dikatakan Sui Lian semuanya palsu, jadi mengapa dia harus serius dengan Sui Lian sekarang? Sebelum pertempuran dimulai, Sui Lian tidak berani menusuk pisau secara terang-terangan. Hanya di tengah pertempuran besar, Sui Lian berani memancing di perairan yang bermasalah. Hanya saja Sui Lian tahu cara memancing di perairan yang bermasalah, begitu pula Lu Chen. Jika saatnya tiba, mari kita lihat siapa yang menyentuh ikan siapa terlebih dahulu. Benar, Sekte Yan Luo kita juga sama. Pasti menyenangkan bertarung berdampingan denganmu, Lu Chen. Namun, pada saat ini, orang suci tulang giok dari Sekte Yan Luo juga datang, dan ekspresi mereka semua menunjukkan ekspresi pembunuh yang kuat. Hei, bukankah Sekte Yan Luomu adalah orang suci dengan 40 tulang giok? Mengapa, sekarang hanya ada 30 orang, di mana 10 orang lainnya? Tanda tanya, Yan Luo, dan menemukan bahwa jumlah orangnya lebih sedikit, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan heran. Tidak apa-apa jika Anda tidak bertanya, tetapi ketika Anda bertanya, wajah 30 orang suci tulang giok dari Sekte Yan Luo berubah drastis, dan semuanya meledak dalam kemarahan. Karena 10 di antaranya sudah melapor ke neraka. Terakhir kali, Legiun Fanatik dikirim ke medan perang, dan mereka mengikuti di belakang, ingin berpartisipasi dalam pertempuran Legiun Fanatik, sehingga mereka dapat membunuh Lu Chen dalam jarak dekat. Namun mereka tidak pernah menyangka tailing mereka ditemukan oleh Lian Jia. Mereka tidak hanya tidak dapat mempertahankan tembok kota kedua dengan Legiun Fanatik, tetapi mereka juga dipindahkan ke tembok kota pertama oleh Lian Jia, mencapai garis depan pertempuran yang paling kejam. Akibatnya, dalam pertempuran hari itu, 40 dari mereka menjadi 30, dan 10 di antaranya tewas. Jika bukan karena hubungan Lu Chen, bagaimana mereka bisa berkorban begitu banyak? Kebencian mereka terhadap Lu Chen telah meningkat berkali-kali lipat. Jika bisa, mereka ingin mencabik-cabik Lu Chen sekarang. Jadi, ketika Lu Chen menanyakan pertanyaan seperti itu secara tiba-tiba, mereka akan menjadi hantu jika tidak marah. Lu Chen, jangan menanyakan hal-hal yang tidak seharusnya ditanyakan. Sekarang kami menjaga tembok kota yang sama. Jika ada pertempuran, jangan khawatir, gereja Yan Luo kami akan memberikan Anda dukungan yang besar. Kata seorang bijak tulang giok dari Sekte Yan Luo dengan dingin. Metode dukungan apa? Lu Chen bertanya balik. Nanti kamu akan tahu. Tapi sage tulang giok dari Sekte Yan Luo mengatakan demikian. Menurutku lebih baik lupakan saja.
Kekuatan tempur fanatik legion kita cukup kuat dan kita tidak membutuhkan dukungan orang lain. Lu Chen tersenyum dingin, dan berkata dengan isyarat seorang senior, setiap orang di sini memiliki posisi bertahannya masing-masing. Kamu harus menjaga posisimu, jangan berlarian sembarangan, atau sesuatu akan terjadi, dan kamu bahkan tidak tahu caranya, mati. Peringatan telah diberikan, dan kesempatan juga telah diberikan. Mengenai apakah orang-orang ini mendengarkan atau tidak, itu bukan urusan Lu Chen. Benar, seseorang pantas mati, dan seperti yang kamu katakan, mereka bahkan tidak tahu bagaimana mereka mati. Petapa tulang giok dari Sekte Yan Luo mendengus dingin, lalu memimpin murid lainnya kembali. Pertempuran belum dimulai, mereka tidak dapat menyerang Lu Chen, jika tidak semua orang akan melihat mereka memimpin, dan mereka akan segera dihukum. Kota Feng Huo memiliki sistem kendali militer, dan hukuman atas perselisihan internal sangat berat. Tidak ada yang berani menyentuh kesialan ini. Terlebih lagi, kekuatan tempur Lu Chen sudah terkenal, beraninya mereka menyerang Lu Chen secara langsung. Dalam pertempuran terakhir untuk mempertahankan kota, Lu Chen memenggal ratusan orang bijak tulang giok, dan bahkan memiliki kekuatan untuk melawan Raja Ras Iblis setengah langkah, yang mengejutkan musuh dan kami. 30 dari mereka juga tahu betapa kuatnya Lu Chen. Jika mereka menyerang Lu Chen secara langsung, mereka semua mungkin akan dikirim kembali ke kampung halamannya sebelum Lu Chen ditangkap. Selain itu, pasukan di sekitar Lu Chen tidak lemah, dan itu juga merupakan hambatan besar bagi mereka. Oleh karena itu, jika mereka ingin membunuh Lu Chen, mereka harus menemukan kesempatan untuk melakukan serangan mendadak dalam jarak dekat. Dan kamu, apakah kamu puas dengan dirimu sendiri, atau gelisah? Setelah orang-orang dari Sekte Yan Luo pergi, Lu Chen menoleh untuk melihat Sui Lian lagi, dan bertanya sambil tersenyum. Kamu gelisah, seluruh keluargamu gelisah. Tanpa diduga, Sui Lian memarahi Lu Chen tanpa bercanda, dan membawa kerumunan itu pergi. Sui Lian sangat berhati-hati seperti yang diajarkan Yan Luo, dan mereka semua menunggu perang datang, sehingga mereka dapat melakukan berbagai hal dengan nyaman. Dan Sui Lian tidak mundur ke posnya, tetapi berjalan ke pos Sekte Yan Luo, dan mulai berbicara dengan suara rendah dengan orang suci tulang giok dari Sekte Yan Luo. Saudaraku, kedua kekuatan ini bukanlah orang baik. Mereka berkumpul untuk berbicara secara rahasia. Pasti tidak ada gunanya. Kemungkinan besar mereka ingin bergabung untuk menghadapimu. Fei Long melihat ke arah Sekte Yan Luo dan berkata kepada Lu Chen. Wow, kamu pintar sekali. Kamu benar-benar menemukan. Jawabannya, Lu Chen berkata dengan heran. Cih, bahkan orang buta pun bisa melihat apa yang coba dilakukan oleh dua kekuatan kotor itu. Naga gemuk cemberut dan berkata, bahkan orang buta pun bisa melihatnya, kamu naga gemuk sangat pintar. Harimau kurus di sebelahnya tidak bisa menahan tawa, dan mengatakan sesuatu untuk membunuh naga gemuk. Bocah kurus, keluarlah lajang. Naga gemuk sangat marah. Adikmu, kamu ingin menjadi tak terkalahkan sepanjang hari, dan kamu pengecut seperti anjing. Bisakah kamu menjadi lebih dewasa? Souhu tertawa, dan berkata lagi, bos ingin memberitahumu sesuatu, mungkin kamu punya kesempatan untuk melajang dengan seseorang. Saudaraku, ada apa? Fei Long menoleh dan melihat mata Lu Chen yang membara dan senyuman jahat. Segera, krisan naga gemuk menegang, berteriak dalam hati bahwa itu tidak baik. Aku berjanji pada Lian Jia, untuk mempertahankan tembok kota pertama dan bertarung, aku membutuhkan kuali besarmu. Kakak senior, jangan lakukan itu. Ada banyak orang suci tulang giok di sana sebanyak rambut sapi. Jika aku, orang yang kuat, berlari, aku tidak bisa menahannya. Wajah naga gemuk langsung berubah, dan dia berkata hampir memohon, biarkan aku berjaga di sini, saudara tidak bisa hidup tanpa perisaiku. Betapa sengitnya pertempuran di sisi lain tembok pertama bisa dilihat di sini. Tentara musuh menyerang dengan putus asa, dan para pembela di lapisan pertama tembok kota juga melakukan perlawanan mati-matian. Ini menjadi medan perang berdarah, dan kedua belah pihak menderita kerugian besar. Fei Long merasa kedinginan melihatnya, mengapa dia ingin pergi bersama Lu Chen. Kamu tambahkan perisai pada saudara-saudaramu dulu, lalu ikuti aku, kata Lu Shen. Namun, jika perisai saudara-saudaraku diledakkan, saya tidak akan bisa mengisinya kembali jika saya tidak di sini. Fei Long berkata dengan wajah sedih. Jika musuh berhasil menembus lapisan pertama tembok kota, kita akan mundur saja. Kata Lu Shen. Tapi, aku sedikit takut.
Fei Long hendak menangis. Aku takut dengan hidupmu. Ini bukan pertama kalinya kamu berada di medan perang, dan bukan karena kamu belum pernah bertempur sengit. Kenapa kamu begitu pengecut? Kamu benar-benar kembali saat kamu hidup. Lu Chen memukul kepala Fei Long dengan kastanya, lalu dia mengabaikan Fei Long dan mengatur orang lain. Bagaimanapun, keputusannya tidak akan diubah, Fei Long harus mematuhi perintahnya, dan Fei Long harus pergi tidak peduli betapa pengecutnya dia. Su Fen, bawalah 100 dokter lapangan bersamaku. Lu Chen melirik ke arah Jian Xiu dan Jian Xiu lagi, dan berkata, Sang Guan Jin dan Ling Yan juga ada di sini, dan kamu dan Fei Long masih berpasangan untuk melindungi penyembuh lapangan. Lu Chen, bagaimana denganku? Ruhua mengangkat lubang hidungnya dan berdiri. Lu Chen Sen memanggil namanya, dan dia sangat kesal, nyonya tua saya telah menjadi orang suci, dan dia memiliki tingkat kekuatan lain, yang dapat menyaingi orang suci tulang giok. Baiklah, Sang Guan Jin mengikutiku, dan kamu, orang yang kuat, tetaplah di sini dan ambil alih komando legiun. Lu Chen terkekeh dan berkata begitu. Jika lapisan pertama tembok kota dijaga dengan ketat, tidak akan ada pertempuran di sini, dan saya tidak membutuhkan wanita tua saya untuk memimpin. Ruhua menarik jari-jarinya dari lubang hidungnya, dan menjentikkan beberapa bulu hidung ke kukunya. Aku sangat kuat dalam memukul sehingga bahkan Sang Guan Jin pun takut. Jika ibuku pergi bersamamu, Su Fen dan yang lainnya akan lebih aman. Petik 2. Baiklah, baiklah, ikut aku juga. Lu Chen buru-buru menghindar untuk menghindari bulu hidung beterbangan di udara, tetapi naga gemuk di belakangnya tidak dapat bereaksi tepat waktu dan terkena pukulan di tempat. Brengsek, bisakah kamu berhenti menjentikkan bulu hidungmu? Fei Long menyeka wajah gemuknya tanpa pandang bulu, marah dan marah. Bos, saya juga telah menjadi orang suci, dan kekuatan mekanismenya telah ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi. Saya tidak sabar untuk melatih tangan saya dengan beberapa ras musuh. Bos, lingkaran sihirku juga lebih kuat, aku ingin melatih tanganku. Bos, saya sudah menemukan jimat baru, tapi saya tidak tahu kapan akan dimainkan di sini. Saya tidak ingin tinggal di sini dan berjamur. Anda bisa membawa saya bersama Anda. Pada saat ini, Zhou Hu, Gao Hai dan Aisan juga berdiri, berharap bisa bertarung dengan Lu Chen. Oke, kalian ikut juga. Lu Chen tertegun sejenak, lalu setuju. Tinggi, pendek, gemuk, dan kurus adalah kekuatan pendukung legiun yang kuat. Sekarang semuanya telah disucikan, ada baiknya pergi keluar untuk melatih tangan mereka. Bagaimanapun, tugas mereka adalah melindungi 100 dokter lapangan, bukan berada di garis depan, dan tidak banyak bahaya. Bos, gunturku lebih kuat lagi. Bos, apiku meledak lagi. Namun, Cai Niao dan Yan Wan juga muncul. Meskipun mereka tidak secara langsung mengatakan bahwa Lu Chen harus memimpin mereka, nadanya adalah mereka berharap untuk keluar dan bertarung. Yah, hitung kalian berdua. Lu Chen mengangguk, merasa perlu ada 2 pembunuh massal ulung di sana. Bos, setelah saya menjadi orang suci, saya mengetahui bahwa saya telah mengembangkan tubuh yang tidak bisa dihancurkan seperti berlian. Kuan Seng berkata begitu tiba-tiba. Bagaimana tidak buruk? Lu Chen bertanya. Menolak untuk mati. Jalan Kuan Seng. Omong kosong. Lu Chen tersenyum marah, lalu mengangguk, dan setuju Kuan Seng untuk mengikutinya. Kuan Seng adalah seorang militan, dengan keinginan kuat untuk berperang, dia bahkan menggunakan alasan bahwa dia tidak bisa dibunuh, dan Lu Chen tidak bisa mengecewakannya. Menguasai, 10 pelayan juga keluar, meskipun mereka tidak mengatakan apa-apa, 10 pasang mata indah penuh harapan itu membuat orang merasa tak tertahankan. Lu Chen juga mengangguk setuju, begitu banyak saudara lelaki yang dibesarkan, dan tidak kurang dari 10 pelayan. Bagaimanapun, 10 pelayan semuanya adalah orang suci yang berbudi luhur, dan mereka semua sangat kuat dalam pertempuran, dan semuanya memiliki kemampuan untuk bertarung di level yang lebih tinggi. Terutama Ling Xi, yang memiliki bakat tertinggi di antara 10 pelayan, dan kekuatan tempur terkuat, dan keterampilan pedangnya sangat cekatan, bahkan Ruhua mungkin tidak dapat memenangkannya. Bos, jangan tinggalkan kami sendirian. Fest dan Niu Ding, yang selalu rendah hati, juga tiba-tiba muncul. Yah, pertempuran di tembok kota pertama terlalu sengit, dan musuh selalu menyerang dengan ribuan pasukan. Kalian berdua harus tetap di sini. Lu Chen memandangi sepasang wajah berkepala banteng dan berwajah kuda, dan berkata dengan marah.
Serangan gabungan Fast dan Niu Ding sangat kuat, dan 2 lawan 1 sangat menguntungkan. Namun jika keduanya terpisah dan tidak bisa bersatu, kekuatan tempur mereka akan menjadi sampah. Oleh karena itu, yang terbaik bagi kedua orang ini adalah bertarung melawan Legiun untuk mengerahkan kekuatan terbesar mereka. Bos, setelah kita menjadi suci, kita menjadi sangat kuat. Sangat kuat, seberapa besar? Lu Chen merasa geli. Demi mengikuti ritme, kedua pria ini bahkan mulai menyombongkan diri. Bahkan jika serangan gabungan mereka berdua lebih kuat, paling banyak mereka bisa membunuh seorang bijak tulang giok, mungkin yang kedua setelah Sang Guan Jin, dan itu tidak buruk. Oleh karena itu, Lu Chen merasa tidak peduli seberapa kuat mereka berdua, mereka tidak bisa sekuat itu. Bagaimanapun, ranah mereka berdua ada di sini, dan bakat mereka tidak terlalu tinggi. Apakah tidak mungkin untuk memecahkan langit hanya dengan keterampilan tempur bencana alam tanpa pangkat dan tanpa pangkat? Aku berpikir, Raja Sejati setengah langkah juga bisa ditebas. Begitu Fast mengatakan ini, semua orang langsung tercengang, lalu tertawa terbahak-bahak. Lalu apa? Kalian berdua bisa membunuh setengah langkah raja yang sebenarnya, jadi haruskah aku membunuh raja yang sebenarnya? Lu Chen hampir kehabisan napas karena tertawa. Bos, itu benar. Jika kamu tidak percaya padaku, mari kita coba dan berjanji untuk memenggal kepala raja setengah langkah yang sebenarnya. Niu Ding sedang terburu-buru. Ayolah, aku akan membiarkan kalian berdua pergi, tapi kalian harus mengikuti Quan Sheng dan jangan berlarian. Lu Chen tidak ingin terlibat dengan kedua orang ini, jadi dia setuju untuk melupakannya. Kekuatan tempur pribadi Majia dan Niu Ding hanyalah sampah di antara kelompok saudara inti ini, tetapi masih jauh lebih unggul dari prajurit Legiun lain, dan Lu Chen masih bisa mengusir mereka. Bos, Liu berlari keluar, tetapi sebelum dia selesai berbicara, dia dihentikan oleh Lu Chen. Kamu bahkan tidak berpikir untuk pergi ke sana, kamu dipaku di Legiun, formasi pertempuran Legiun tidak diperintahkan olehmu, jadi itu tidak baik. Hancur, Lu Chen secara alami tahu apa yang ingin dilakukan Yuli, jadi dia langsung menolak tanpa diskusi apapun. Siapapun bisa mengikuti, kecuali mereka yang tidak bisa. Yuli adalah komandan formasi pertempuran Legiun, dan juga inti dari formasi pertempuran. Jika dia tidak ada di sana, bagaimana mungkin dia masih ada di sana? Bos, kami juga ingin bertarung denganmu di tembok kota pertama. Legioner lainnya juga berteriak. Saudara-saudara, kamu ingin bertarung di tembok kota pertama. Tembok kota pertama, kalian mungkin mempunyai peluang di masa depan, tetapi yang pasti bukan hari ini. Lu Chen melambaikan tangannya, dan berkata, kalian semua tetap di sini dengan baik, bagian tembok kota ini adalah titik garnisun kami, tidak ada ruang untuk kalah. Setelah itu, Lu Chen menginstruksikan Li lagi, jika tembok kota pertama ditembus, sekelompok musuh akan menyerbu masuk seperti terakhir kali. Saya tidak peduli metode apa yang Anda gunakan, Anda tidak boleh membiarkan saudara-saudara menderita, dan saya akan meminta Ruhua dan yang lainnya untuk segera kembali membantu. Ya, petik 2. Hei, kamu mengatur Legiun fanatik dengan jelas, bagaimana dengan dekan? Petik 2. Tanya Zuo Sue. Din, ada kekurangan orang di sini, dan kamulah bosnya. Lu Chen tersenyum. Kamu adalah bosnya, kamu adalah bosnya, kamu telah membawa orang untuk bertarung di tembok kota pertama, tetapi kamu meminta dekan untuk tinggal di sini untuk menonton pertempuran tersebut. Apakah kamu malu? Zuo Sue sedikit tidak senang. Dia telah menguasai keterampilan tempur tingkat surga tingkat menengah, sehingga dia bisa bertarung dengan baik. Selain itu, dia adalah orang suci tulang giok asli, dan dia hampir setengah langkah menuju Raja Sejati. Dia sangat kuat. Lu Chen tidak meneleponnya, dia benar-benar tidak tahu bagaimana melakukannya. Din, lihat orang-orang itu, mereka semua sepertinya sangat membenciku. Jika aku tidak ada di sini, entahlah apakah mereka akan punya ide tentang Legiun kita. Lu Chen mencoba yang terbaik ke sisi lain, dan berkata, tetapi dengan dekan duduk di sini, saya yakin sekelompok hantu dan ular tidak akan berani bergerak. Kamu, ada banyak sekali musuh, aku benar-benar meyakinkanmu. Zuo Sue juga melirik ke sana, dan melihat bahwa Sui Lian dan orang-orang dari Sekte Yan Luo sedang melakukan percakapan rahasia, mungkin memikirkan tentang bagaimana menghadapi Lu Chen. Oke, aku akan tetap di sini saja. Jika bajingan ini berani memanfaatkan Legiun, aku akan
berteriak pada Luang, dan mereka tidak akan pernah bisa lolos begitu saja. Zuo Sue menatap Gao Kong dan setuju untuk tinggal. Saudaraku, ayo pergi. Dengan lambaian tangannya yang besar, Lu Chen memimpin dan langsung melompat ke tembok kota pertama. Sialan, nak Lu Chen kabur. Di sisi lain tembok kota, Sui Lian, yang sedang berdiskusi dengan orang-orang dari Sekte Yan Luo, tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat punggung Lu Chen dengan ekspresi bingung. Rute yang dilalui anak ini, Sage Tulang Giok yang dipimpin oleh Sekte Yan Luo juga tercengang. Tembok kota pertama, Sui Lian menatap Lu Chen beberapa saat sebelum dia sadar kembali. Anak ini pergi ke tembok kota pertama, dan dia tidak tinggal di Anyi di tembok kota kedua. Dia benar-benar berlari ke garis depan untuk bertarung. Apa yang dia lakukan? Trik apa? Mungkin untuk mencari kegembiraan, kata orang-orang dari Sekte Yan Luo. Menyenangkan sekali. Bukankah lebih seru kalau kita menonton di sini? Kata Sui Lian. Sekarang dia sudah pergi, kita tidak akan kesal. Bagaimana dengan rencana yang kita diskusikan sebelumnya? Kata orang-orang dari Sekte Yan Luo. Tujuannya hilang, rencananya dibatalkan, apalagi yang bisa saya lakukan? Sui Lian berkata dengan marah. Dia telah bernegosiasi dengan 30 orang bijak tulang giok dari Sekte Yan Luo. Selama ada pertempuran besar di sini, ketika Lu Chen dan musuh memasuki pertempuran sengit, dia akan mengeluarkan sinyal rahasia. Serang dari kanan, jika semuanya berjalan baik, bunuh Lu Chen dalam satu gerakan. Jika serangan diam-diam tidak memungkinkan, dia akan memimpin murid Gunung Suiling untuk menyeret bawahan Lu Chen, dan 30 orang suci tulang giok dari Sekte Yan Luo akan mengepung dan mengalahkan Lu Chen. Rencananya sempurna, dan semuanya sudah siap, kecuali angin timur. Pada akhirnya, sebelum angin timur datang, targetnya kabur, dan semuanya kosong. Inilah ritme yang membuat orang kesal. Anggota Sekte Sui Lian dan Yan Luo semuanya menjadi pucat, dan hampir ada yang salah dengan mereka. Lu Chen kabur, tapi rakyatnya masih di sana, kenapa kita tidak main-main dengan rakyatnya? Tiba-tiba, seseorang dari Sekte Yan Luo mengusulkan hal ini. Lu Chen memiliki ribuan orang, bagaimana dia bisa mengatur begitu banyak orang? Sui Lian melirik Legiun Zelot, melihat Zuo Sue tersenyum padanya, wajahnya langsung menjadi gelap. Zuo Sue. Orang ini adalah seorang jenius yang terkenal, dengan dia di sisinya, kita mungkin tidak akan bisa melakukan apapun, dan jika tidak, kami akan dibawa kembali oleh Zuo Sue. Lupakan saja, target kami adalah Lu Chen, dan semua orang dapat mengabaikannya. Pada saat ini, Lu Chen Fei tiba di tembok kota pertama, dan Lian Jia telah sudah lama menunggu. Kamu, membawa begitu banyak orang ke sini. Lian Jia memandang sekelompok orang di belakang Lu Chen, sedikit tercengang. Kebanyakan dari mereka adalah orang bijak yang berbudi luhur. Apakah mereka datang ke sini untuk menjadi umpan meriam? Mereka datang ke sini untuk berlatih, tetapi mereka tidak akan berperang di puncak kota, tetapi tetap menjadi tentara untuk membantu. Kata Lu Shen, ini adalah garis pertahanan pertama di kota Fenghuo, dan tempat pertempuran paling sengit. Mereka akan mati jika datang untuk berlatih. Jalan Lian Jia, mereka akan diatur di sini cepat atau lambat, lebih baik biarkan mereka beradaptasi terlebih dahulu dan mendapatkan pengalaman. Lu Chen menghela nafas dan berkata begitu. Lian Jia melirik Lu Chen, dan tidak berkata apa-apa lagi, karena apa yang dikatakan Lu Chen terus terang hampir tidak bisa dihindari. Dia tahu bahwa Lu Wang mengincar Lu Chen. Kali ini, dia masih bisa melindungi Akademi Tianhuang, tapi akan sulit mengatakannya lain kali.